Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cusnur Riza Jazizi dari Fakultas Ekonomi, Prodi Ekonomi Islam, NIM 1810103106, guna memenuhi mata kuliah Bisnis Ekonomi Islam dari dosen Roshida Dwin Ayuning Tias SE MEK. Berikut adalah video wawancara etika bisnis Islam. Cekidot. Maaf mengganggu waktunya, izin bertanya terkait usaha ini. Waalaikumsalam. Ini sama Mbak siapa ya? Mbak Cusnur Riza Jazizi. Dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. kok tidak nyangka-nyangka kamu dari teman mahasiswa ini. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka membuat tugas. Pak. Pak, izin. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Mau tanya-tanya tentang usaha ini. Kapan Pak berdirinya usaha ini? Ya, untuk berdiri usaha sih sudah lumayan cukup lama ya. Kira-kira ya 2009 atau berapa ya? Kira-kira kalau nggak salah, kalau nggak lupa ya. Terus ya pelan-pelan, penting jalan itu aja. Terus pendiri usaha ini siapa Pak? Ya saya sendiri ya, dibantu sama istri tercinta. Jumlah pegawai atau karyawannya berapa Pak? Apakah Bapak yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat ini dengan usaha Bapak ini? Ya untuk sementara baru 2 orang karena memang ya usaha kecil ya, usaha kecil ya sebenarnya sih kalau dikembangkan dari usaha ini sangat berpeluang untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena ini kan souvenir itu sebenarnya banyak sekali pekerjaannya dari mulai kalau di awal dari gergaji, motong kayunya, kemudian mengamplas, ya, menghaluskan, terus finishing terakhirnya sampai ke sablonnya, semuanya banyak sekali untuk bisa menciptakan peluang pekerjaan. Karena di sini belum banyak yang bisa mengamplas, sementara kalau saya sendiri mau kerjakan semuanya itu terlalu lama. Jadi untuk sementara saya hanya menyediakan bahan mentah, kemudian saya oper ke teman yang finishing sampai selesainya. Jadi sebenarnya juga sangat berpeluang kalau memang teman-teman mau, cuman saya sendiri juga belum bisa untuk menampung mereka. Terus apa alasan Bapak memilih usaha ini Pak? Ya selain
bahannya yang bahan bakunya yang mudah, terus juga untuk permodalan kan tergantung kita, artinya tidak harus besar. Jadi karena memang baru belajar usaha ya pelan-pelan dengan modal yang sedikit, jadi yang penting bisa muter, bisa jalan aja. Jadi kemudian untuk prospeknya itu karena souvenir itu ya maksudnya ke wisata dan sebagainya itu ya alhamdulillah insyaallah cukup untuk bisa diharapkan untuk jadi tambahan penghasilan. Iya Pak. Terus untuk memenuhi usaha ini Bapak membutuhkan modal berapa sih Pak? Ya sebenarnya kalau modal sih kalau ya untuk sementara dulu modal awal itu kurang lebih 5 juta ya, 5 jutaan untuk sekitar kurang lebih modal awal itu. Kalau untuk sebenarnya kalau ya banyak sebenarnya kalau memang mau dikembangkan ya tidak sedikit modal. Ya, banyak modal karena memang masih terbatas di peralatan dan sebagainya juga masih terbatas. Terus bahan baku utama pembuatan telenan ini dari kayu apa saja Pak? Untuk souvenir ini yang pasti saya kayu mahoni sama kayu puspo. Jadi kayu puspo dan kayu mahoni yang paling utama karena memang kalau untuk souveniran paling baik itu. Tapi kalau untuk yang model telenan dapur atau telenan pasaran untuk dijual di pasar itu lain. Artinya bisa dari kayu nangka atau yang penting kayu keras itu bisa masuk. Tapi kalau itu yang souveniran hanya kayu mahoni yang utama. Yang paling banyak saya mahoni, tapi sebenarnya bisa dengan kayu puspo. Tapi cuma agak sulit nyarinya kayu puspo. Langka sih Pak? Bukannya langka tapi di gunung sih mereka. Oh jadi Adanya di gunung kalau. Terus untuk sistem penjualannya bagaimana sih Pak? Sementara kita ke teman yang menampung atau membuat souvenir yang sudah sampai ke finishing akhirnya, jadi ke ya boleh kita katakan tengulak lah. Teman penampung yang memang sudah lumayan punya order yang cukup banyak gitu, jadi kita mensuplai bahan mentahnya, mereka yang finishing sampai jadi. Terus apakah harga jualnya sudah ditetapkan sesuai dengan pengeluaran untuk pembelian bahan baku dan proses produksinya? Ya tentunya sudah ya. Yang penting untuk harga yang menyesuaikan dengan yang lain atau sesuai dengan pasaran saja. Karena kalau kita bikin harga sendiri juga mereka yang beli pun juga belum tentu mau, karena memang mereka juga diputar lagi akhirnya dikalkulasi dengan biaya operasionalnya. Namanya kita cari hasil ya tetap misalnya entah seberapa tetap kita ada kalkulasinya, diperhitungkan dari pembelian sampai operasional. Terus berapa keuntungan dari setiap pengiriman? Ya kalau keuntungan malu ngomongnya sudah, yang penting bisa untuk tambah-tambah buat beli garam ibunya itu ya. Buat beli tambahan ya sampingan tambahan penghasilan karena memang ini saya juga ngerjainnya kan enggak begitu banyak, tak bisa satu hari penuh kita cuma ada waktu luang sedikit ya, kita ada waktu sedikit kita pakai untuk ngerjain. Sementara ini teman-teman yang ikut bantu dua-duanya baru sakit semua, jadi beberapa hari ini agak terkendala ini. Iya sakit ya. Sebenarnya ini baru pesanan banyak tapi malah yang ngerjain pada sakit. Terus apakah ada kendala dalam setiap pembuatan produk tersebut Pak? Untuk kendala sementara ya sebenarnya cuma di permodalan sama alat ini. Untuk alat ke finishingnya ya. Ke permodalan itu karena memang kita modal sedikit ya, perlu muter otak
gimana biar tetap bisa jalan. Ini kalau memang ada modal yang cukup lumayan bisa kita nyetok kayu dan sebagainya itu lebih enak. Terus untuk diperluas, diperdalam untuk bisa capai ke finishing akhir selesai sampai ke sablonnya sebenarnya juga lumayan sih. Nantinya bisa untuk diperluas jadi untuk menarik tetangga atau yang kalau mau kerja. Gimana itu kendalanya di permodal sama mesin ya? Iya, di permodal di dana maupun alat ya. Dalam sehari dapat menghasilkan produk berapa? Ya kalau untuk pemotongan kayunya sendiri itu kalau memang yang bisa satu hari full penuh gergaji itu ya bisa mencapai sampai 60 kodi, 80 kodi kalau untuk perharinya motong. Kalau emang orang yang memang bisa satu hari penuh bekerja penuh Mungkin. cuman kalau saya kan cuma nyambi-nyambi istilahnya orang Jawa, nyambi-nyambi itu ya paling saya 1 jam 7 kodi 8 kodi ya, mungkin kalau orang yang penuh ya tinggal kalkulasi kalau 1 jam 8 kodi misalkan bekerja 6 jam ya bisa dikalkulasi ya. Kalau untuk istilahnya tambah penghasilannya lumayan lah. Terus pabrik ini sudah berjalan berapa lama nih Pak? Ya, sekitar 2007 sampai sekarang. 2009. Ya, 2009 sampai sekarang. Ya, cuman kemarin ya agak sempat rungsek ini ya. Sempat rungsek karena ada corona ini. Otomatis semuanya macet. Jadi sampai modal-modal pun juga ludes. Buat itu ya Pak makan. Iya, buat kebutuhan sehari-hari semuanya kan ya, otomatis souvenir kan larinya ke ini orang hajatan dan wisata toh. Ketika COVID kan otomatis macet, semua wisata macet. Nah, orang hajatan juga nggak boleh, akhirnya kan ya tidak ada order. Ya, hampir 1 tahun lebih itu kan. Ini baru mulai habis lebaran, ini baru mulai jalan lagi. Nah, mohon doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya ya. Sama dalam satu pengiriman berapa lama untuk menghasilkan? Ya, tergantung dari modelnya. Tergantung karena kita kan juga istilahnya nurut pesanan. Jadi mau modelnya yang kayak apa, kadang kalau model yang motongnya agak rumit juga agak lumayan lama ya. Target tidak bisa seperti halnya mengerjakan yang mudah-mudah gitu. Ya, mungkin kalau biasanya 80 sampai 60 kodi paling 50. Berarti tergantung produksinya. Iya, tergantung model pesanannya. Itu ya kadang kan kalau model ada yang apel atau ada apa itu kan gergajinya agak sulit. Apakah dalam produk ini menghasilkan limbah? Ya ada limbah tapi limbah kayu potongan kayak gini. Ini kan nanti bisa sebagian kecil masih ada sebagian dari limbah ini masih bisa kita pakai lagi, kita daur ulang, maksudnya bisa dimanfaatkan untuk souvenir yang kecil semacam seperti ada ini kayak dibuat cendok gini kan masih bisa dimanfaatkan lagi. Jadi hal-hal bahan yang seperti ini nanti kita masih sortir lagi. Kalau yang masih kita bisa pakai untuk cendok, kita bikin cendok. Juga ada kemarin yang itu ngambil buat apa, umpan ikan, umpan mancing gitu. Buat bahan umpan mancing itu kemarin juga ada yang kita seperti itu. Ada juga yang buat gantungan kunci. Jadi masih bisa dimanfaatkan. Kalau yang sudah akhirnya nanti ya masuk dapur. Iya. Atau dibakar gitu Pak? Ya tetap bakar-bakarnya masuk ke ini, ke orang yang butuh saja. Oh, seperti penganunan bata itu. Ya ada yang
buat bakar bata, ada juga warungan gorengan itu juga kadang minta dikirim kayu bakarnya. Kalian kalau yang nggak pakai gas itu dia suka minta kirim kayu bakarnya gitu. Dan setelah yang sudah sortiran artinya sudah tidak bisa dipakai lagi, kita masuknya ke itu pedagang gorengan, kadang ini pengrajin batu bata untuk dibakar batu bata. Terus apakah usaha ini memenuhi etika bisnis Islam, Pak? Insya Allah karena kita Insya Allah juga orang Islam, juga kita senantiasa dalam berpedoman untuk tetap berusaha tidak melanggar syariatnya. Dari awal sampai akhir kita Insya Allah berusaha untuk tetap memenuhi standar syariat. Kira-kira seperti itu sekilas. Mungkin bisa dilihat hasil-hasilnya itu bisa ya seperti itu macam-macam ya, sementara yang ada persyaratan sekarang baru seperti itu. Terus mungkin nanti syukur-syukur nanti dari teman-teman ada yang pesan souveniran apa untuk hajatan atau apa ulang tahun juga bisa, atau bisa sunatan juga bisa. Tidak dipromosikan ya. Insya Allah, Pak. Ya. Masih ada lagi kira-kira? Ya sudah, Pak, terima kasih banyak atas waktunya sudah diluangkan. Ya sama-sama. Dan juga diberikan kelancaran, kesuksesan dalam belajarnya, nanti bisa dapat ilmu yang berguna tentunya di hari depannya. Kalau saya ngasih usaha saya kan BSM gitu ya. BSM? BSM itu singkatannya Berkah Santri Mandiri. Berkah. Takut BSM apa? BSM Berkah Santri Mandiri. Senantiasa diberi keberkahan. Terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.